Jika kita melihat untuk tupoksi atau pekerjaan kaur keuangan, hampir tidak ada peluang yang bisa dilakukan kaur untuk melakukan penyalahgunaan dalam hal pengelola keuangan desa. Hal itu bisa disebabkan beberapa hal, nanti kita sama-sama analisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, bapak-bapak, ibu-ibu, para pelaku pengadaan barang dan jasa di desa dimanapun Anda berada. Sebagaimana terdapat di Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelola keuangan di desa, di sini ada tugas dari kaur keuangan dalam hal pengelola keuangan di desa yang mana terdapat di pasal 8-nya. Di sini di ayat 1 dikatakan kaur keuangan itu melaksanakan fungsi kebendaharaan. Nah, tugas kaur keuangan sendiri bisa kita lihat di ayat 2. Ini adalah menyusun RAK desa atau rencana kas arus desa, dan di huruf B melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetor, membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBD desa. Nah, jika kita melihat untuk tupoksi atau pekerjaan dari kaur keuangan, hampir tidak ada peluang yang bisa dilakukan kaur keuangan untuk melakukan penyalahgunaan dalam hal pengelola keuangan desa. Hal itu bisa disebabkan beberapa hal, nanti kita sama-sama analisa. Sebelum lanjut video ini, alangkah baiknya diklik subscribe-nya sekaligus dengan like-nya, dan jika video ini bermanfaat silakan share lewat media sosial. Juga tonton videonya sampai habis. Oke, sebelumnya kita jelaskan dulu maksud dari kalimat pembuka di video tadi. Maksudnya adalah untuk melakukan penyalahgunaan pengelola keuangan desa yang dilakukan oleh oknum dari kaur keuangan itu tetap masih dimungkinkan. Hal itu bisa kita lihat dari salah satu channel, yaitu Berita Desa Indonesia, di mana salah satu videonya terkait bendahara desa ditahan karena korupsi keuangan desa. Jadi fokus pembahasan kita kali ini adalah hanya menganalisa peran kaur keuangan yang hampir tidak ada untuk melakukan penyalahgunaan keuangan desa jika ditinjau dari peraturan perundang-undangan. Oke, kita masuk yang pertama sebagaimana yang terdapat di pasal 3 Permendagri 20 tahun 2018 dan terdapat di ayat 3. Di sini kita ketahui sendiri bahwa dalam melaksanakan kekuasaan pengelola keuangan desa, nantinya kepala desa atau hukum tua menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa selaku PPKD. Nah, PPKD sendiri adalah terdiri dari sebagaimana ada di pasal 4 ini, sekretaris desa, kaur, dan kasih. Kita lihat di huruf C, kaur keuangan. Nah, untuk kaur dan kasih sendiri itu dijelaskan di pasal 6-nya. Di sini dikatakan bahwa kaur dan kasih sebagaimana dalam pasal 4 huruf B yang tadi, yaitu bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran. Nah, kaur dan kasih itu adalah untuk kaur ada di ayat 2 ini, yaitu terdiri dari tata usaha dan umum, kaur perencanaan. Sedangkan untuk kasih itu ada di ayat 3, yang mana kasih pemerintahan, kasih kesejahteraan, dan kasih pelayanan. Kita tidak menemukan kaur keuangan, oleh karena itu kaur keuangan diatur di pasal sendiri, yang mana sudah disampaikan di awal video tadi, yang mana ada di pasal 8, bahwa kaur keuangan melaksanakan fungsi kebendaharaan. Jika dilihat tugasnya di ayat 2 ini, bisa kita lihat di sini untuk huruf B, dia hanya melakukan penatausahaan, yang mana penatausahaannya itu hanya menyimpan, dia hanya menyetor, membayar, dia hanya menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerima pendapatan desa.
dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBD desa. Nah, kita ketahui sendiri bahwa sebagaimana diatur di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang pedoman penyusunan tata cara pengadaan barang dan jasa di desa, yang mana terdapat di pasal 10-nya dan ayat 1. Dikatakan KAUR kasih pengolah pengadaan untuk kegiatan sesuai bidang tugasnya. Nah, kalau kita urut lagi dan melihat di ayat 4, KAUR keuangan tidak boleh menjabat sebagai pengelola pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Jadi bukti-bukti transaksi belanja desa, baik itu nota ataupun dalam hal belanja desa, bukan dilaksanakan oleh KAUR keuangan karena dia tidak diperbolehkan untuk melakukan pengadaan barang atau jasa. Yang diperbolehkan untuk melakukan pengadaan barang dan jasa selain KAUR keuangan dengan sekretaris desa, karena sekretaris desa adalah koordinator TPKD. Sehingga itulah salah satunya kenapa KAUR keuangan kemungkinan akan melakukan penyalahgunaan pengelola keuangan desa sangat kecil sekali, karena dia tidak melakukan pengadaan barang dan jasa di desa. Sehingga bukti transaksi baik nota, kwitansi dan segala macam itu KAUR keuangan hanya menerima jadi atau dari KAUR kasih pelaksana kegiatan. Nah, selanjutnya kita melihat di pasal 53 Permendagri nomor 20 tahun 2018, KAUR kasih pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DIPA. Jadi maksudnya seperti ini, jika KAUR kasih pelaksana kegiatan membutuhkan dana dalam hal melaksanakan kegiatan yang ada di APBDes, maka mereka akan mengajukan SPP terlebih dahulu dan nantinya akan dibayarkan KAUR keuangan atau akan dicairkan SPP-nya ini yang diajukan KAUR kasih pelaksana kegiatan oleh KAUR keuangan setelah disetujui kepala desa atau hukum tua. Hal tersebut jika kita melihat di pasal 55-nya, yang mana pada ayat 5 ini dikatakan KAUR keuangan melakukan pencairan anggaran sesuai dengan besaran yang tertera dalam SPP setelah mendapat persetujuan dari kepala desa atau hukum tua. Nah, sebagaimana kita ketahui dalam hal persetujuan kepala desa, di sini ada pendatanganan sebagai bukti persetujuan dari kepala desa atau hukum tua untuk format SPP. Nah, jika kepala desa atau hukum tua sudah menyetujui SPP yang diajukan KAUR atau kasih pelaksana kegiatan, disitulah KAUR keuangan akan melakukan pencairan anggaran. Jadi jika kita melihat kedua analisa tadi, mungkin kita simpulkan bahwa KAUR keuangan tidak melakukan belanja barang atau jasa di desa, sehingga dia berpotensi kecil sekali untuk melakukan penyalahgunaan keuangan desa dalam hal melakukan pencairan SPP pun, yang mana di sini adalah uang. Dia bisa melakukan pencairan setelah mendapat persetujuan dari kepala desa atau hukum tua. Jadi di sini pun jika tidak mendapat persetujuan dari kepala desa atau hukum tua, maka KAUR keuangan tidak bisa melakukan pencairan SPP, sehingga itu juga jadi faktor kenapa mungkin KAUR keuangan sangat kecil kemungkinan melakukan penyalahgunaan keuangan desa. Namun ini hanya sebuah analisa kembali ke diri pribadi individu masing-masing. Sekian dulu video ini ya, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.